Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atul Mufidah, Guru SD Islam Sabilah Malang, Jawa Timur. Hari ini izinkan saya berbagi praktek baik tentang strategi inovatif pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode discovery learning untuk meningkatkan literasi membaca khususnya pada materi unsur-unsur paragraf di kelas 4. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa setiap peserta didik memiliki kecepatan belajar dan gaya belajar yang berbeda dalam literasi membaca. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan individu masing-masing peserta didik. Pendekatan yang tepat sangat diperlukan untuk membimbing peserta didik dalam meraih potensi bacaan mereka. Maka salah satu metode yang tepat dalam mencapai tujuan ini adalah metode discovery learning. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik awal, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen kognitif untuk mengetahui kemampuan siswa dalam literasi membaca dan penguasaan materi pembelajaran. Sedangkan asesmen non-kognitif untuk mengetahui sikap, minat, motivasi, dan kepribadian siswa. Berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif, diperoleh data bahwa 53% siswa memiliki gaya belajar visual, 29% siswa memiliki gaya belajar auditori, dan 18% siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Sedangkan hasil asesmen diagnostik kognitif diperoleh data bahwa 39% siswa paham materi sebagian dan 61% siswa paham secara utuh. Hasil asesmen diagnostik tersebut saya gunakan untuk memantau perkembangan siswa dan menilai efektivitas strategi pembelajaran yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? Thank you. Oke, semuanya hari ini sudah siap untuk belajar lagi? Siap. Oke, coba Mas Aska dipimpin yel-yel dulu biar semuanya tambah semangat. Yuk, silakan Mas Aska. For me, live better. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur paragraf ya. Nah, ada pengertian paragraf itu seperti apa, bagaimana ciri-cirinya, kemudian ada jenis-jenis paragraf. Nah, sekarang kita akan kembali lagi untuk belajar tentang unsur-unsur paragraf. Nah, sebelumnya Bu Fida punya teks infografis. Nah, silakan diperhatikan teksnya. Oke, teks infografis ini terdiri dari berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Nah, anak-anak, dari teks infografis ini tentang keragaman di Indonesia, coba silakan masing-masing anak membuat pertanyaan ya. Boleh menggunakan kata tanya 5W1H tentang teks infografis yang ada di layar. Oke, silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Syifa. Ada berapa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Mbak Risa. Sikap apa yang harus kita lakukan saat ada keberagaman di sekolah? Satu lagi, silakan. Ada berapa paragraf yang ada di teks tersebut? Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Syifa tadi, ada berapa keragaman yang ada di Indonesia? Pertanyaan kedua tadi dari Mbak Risa, bagaimana sikap kita jika di dalam satu sekolah atau di dalam kelas itu terjadi keberagaman? Nah, sikap kita bagaimana? Siapa yang bisa? Harus sopan, bersikap sopan, boleh. Saling menghormati, good. Bersikap saling menjaga toleransi. Tidak saling mengejek. Tidak saling mengejek. Tidak pilih-pilih teman. Tidak memilih-milih teman. Banyak sekali, terima kasih pertanyaannya. Anak-anak, itu adalah sikap kita ketika kita berada di dalam keberagaman. Nah, sekarang boleh nggak sih kalau kita beragam itu kemudian kita saling mengejek? Tidak. Kemudian kita saling membuli? Tidak. Nah, sekarang biar semangat,
kita nyanyi dulu. Semuanya berdiri. Ya. Nah, oke anak-anak, tadi pertanyaan dari Mas Janen, pertanyaan ketiga, Mas Janen menanyakan ada berapa paragraf yang terdapat di dalam tes keragaman di Indonesia? Ada 3. Jadi anak-anak, di dalam sebuah bacaan itu pastinya ada sebuah paragraf. Nah, sekarang seperti yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur paragraf ya. Yang pertama nanti anak-anak akan menganalisis unsur-unsur paragraf. Kemudian yang kedua nanti anak-anak akan membuat mind mapping atau peta konsep tentang hasil analisis unsur-unsur paragraf. Dan yang ketiga, anak-anak akan mengembangkan ya paragraf atau gagasan pokok menjadi sebuah paragraf sederhana. Selanjutnya, kegiatan siswa adalah berkelompok sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan siswa dalam literasi membaca. Kemudian siswa mengidentifikasi masalah, yaitu menganalisis unsur-unsur paragraf yang terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung dalam setiap paragraf. Kegiatan selanjutnya adalah siswa melakukan eksplorasi. Di sini peran guru adalah sebagai fasilitator, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membuktikan hasil analisis tentang unsur-unsur paragraf. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan pengelolaan data. Di sini siswa menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk mind mapping. Siswa diberi kebebasan dalam penyajian tugasnya. Ada yang memilih membuat mind mapping secara manual atau dalam bentuk PowerPoint. Teman-teman, ini adalah hasil analisis unsur-unsur paragraf. Kenapa Mbak Risa itu merupakan kalimat utama? Karena kalimat ini merupakan inti dari paragraf. Merupakan inti dari paragraf. Untuk kalimat selanjutnya disebut apa? Disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Mengapa disebut kalimat penjelas? Ada yang tahu? Mengapa disebut kalimat penjelas? Karena menjelaskan seluruh paragraf. Karena menjelaskan seluruh paragraf atau menjelaskan kalimat utama. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan kembali. Anak-anak, itu tadi disebut sebagai unsur-unsur paragraf. Apa saja unsur-unsur paragraf tadi? Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Oke? Serangkaian kegiatan pembelajaran telah selesai, dan pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemampuan literasi membaca meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan pada hasil asesmen sumatif siswa, bahwa 75% siswa telah memahami materi secara utuh. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh pendapat Jerome S. Brunner, bahwa pembelajaran discovery learning berdiferensiasi dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan berpikir kreatif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih setiap indikator. Siswa dapat berkolaborasi dengan kelompok secara efektif, belajar dalam mencari materi, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Demikian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya, tentunya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Selamat berbagi, selamat berkarya, dan selamat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.